Hai kelas 10, nah hari ini kita akan mempelajari materi mengenai elektron valensi dan elektron terakhir. Nah sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan konfigurasi elektron Niels Bohr, itu kita cuma bisa menentukan elektron valensi, begitu ya. Dan kita nggak bisa menentukan elektron terakhirnya. Nah memang dua istilah ini adalah dua istilah yang baru bagi kamu dan mungkin hampir mirip-mirip begitu kedengarannya ya. Oh enggak juga sih. Nah mereka memang pada hakikatnya kayak mirip gitu, tapi sebenarnya mereka adalah dua hal yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya apa sih elektron valensi itu? Nah, elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, kalau misalnya kita belajar yang konfigurasi elektron Niels Bohr dulu, itu kita mudah banget ya untuk menentukan elektron valensinya, ya yang berada di kulit yang paling luar. Nah, misalnya kita mau membuat konfigurasi elektron untuk oksigen, gitu ya. Nah, oksigen kan dia 8. Berarti kalau kita mau menggunakan yang Niels Bohr itu K, kemudian ada L dan ada M dan berikutnya, begitu ya nak ya. Nah, di kulit K dia ada 2, kemudian di kulit L dia ada 6. Nah, di kulit M berarti dia kosong begitu ya, karena sudah terkonfigurasi semua elektronnya. Nah, elektron valensinya adalah elektron yang berada pada kulit yang terluar. Nah, kulit terluar dari unsur atom unsur oksigen itu adalah kulit L. Berarti elektron valensinya adalah 6, sejumlah 6. Dan kulit valensinya adalah kulit L. Jadi seperti itu. Oke. Sementara yang elektron terakhir, kalau elektron terakhir dia seperti ini. Elektron terakhir adalah elektron pada subkulit yang tingkat energinya paling tinggi sesuai aturan Aufbau dan ditempatkan paling akhir sesuai aturan Hahn. Nah, mungkin agak bingung ya untuk menerjemahkan yang elektron terakhir ini. Nah, yang mesti kita tahu dulu, elektron terakhir ini hanya bisa kita tentukan ketika kita melakukan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Dengan konfigurasi elektron Niels Bohr kita nggak bisa mendapatkan elektron terakhirnya, gitu nak ya. Nah, jadi supaya lebih mudah, yuk coba kita kerjakan yang bagian ini. Kalau misalnya ada vanadium V, kemudian dia jumlah elektronnya adalah 23, kita lihat dari nomor atomnya. Nah, kemudian dia tanyain ke kita elektron valensi serta elektron terakhirnya. Coba kita kerjakan ya. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Lihat ya. Vanadium 23V. Nah, kita mesti bikin dulu bikin dulu konfigurasi elektronnya nak ya. 1s2, kemudian 2s2, baru 2p6, kemudian 3s2, 3p6, 4s2, ini udah 10, 20, baru 3d3. Nah, kalau misalnya dia tanyain ke kita kulit valensinya apa, nah jadi begini. Kan kita sudah belajar nih kalau orbital D ini memiliki energi yang tinggi, sangat tinggi begitu ya. Makanya ketika kita mengurutkan atau mengonfigurasikan elektron berdasarkan tingkat energinya, ini yang D ini kita tuliskan setelah kita menuliskan yang 4S. Nah, sekalipun memang sebenarnya N yang paling tinggi atau kulit yang paling tinggi itu adalah 4, tapi kulit valensinya itu adalah 4S dan 3D. Begitu nak ya. Pokoknya gini deh. Kalau dia berakhir di D, maka kulit valensinya adalah orbital D plus orbital S yang terdekat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia berakhir di D, berarti kulit valensinya adalah orbital D plus S yang terdekat. Sehingga kalau misalnya kulit valensinya adalah 4S dan 3D, berarti elektron valensinya ini bisa kita jumlahkan semua elektron yang berada di kulit valensi. Berarti ada 5. Seperti itu. Itu adalah elektron valensinya. Nah, sementara elektron terakhir, nah cara kita untuk menentukan elektron terakhir itu berarti kita mesti membuat diagram orbitalnya.
Karena kita harus mempertimbangkan aturan Han. Begitu nak ya. Jadi kita bikin diagram orbitalnya. Bu, perlu nggak kita bikin diagram orbital semuanya? Tidak perlu begitu ya. Kita perlukan yang berada di bagian akhir saja. Karena kan Han enggak. Kita lihat yang terakhir saja gitu Bu ya. Jadi 3D. Nah, kita bikin diagram orbitalnya dia. 1 2 3 4 5. 3D3. Nah, ingat sesuai aturan Han, kita nggak boleh mengisi kotak-kotak ini secara berpasangan sebelum semua kotak ini terisi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita bikin seperti ini, tentu saja itu salah begitu ya. Tapi yang benar adalah kita isi dulu semua kotak-kotak ini, baru kita bikin mereka berpasangan. Berarti 1, 2, 3. Berarti yang mana elektron terakhirnya? Elektron terakhirnya adalah ini. Dan kalau ditanyain bilangan kuantum elektron terakhir, berarti N-nya sama dengan 3. Lihat dari kulitnya, di kulit ketiga. Kemudian L-nya itu adalah 2, dilihat dari subkulitnya D. D ini adalah notasi untuk nilai L yang 2 begitu ya. Di L-nya adalah 2. Kemudian M-nya, nah kita lihat kalau misalnya dia L-nya 2, berarti M-nya ini adalah minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Berarti dia berada di kamar yang ke 0. Kemudian S-nya, quantum spin-nya kita lihat di arahnya ke atas, berarti dia adalah plus setengah. Nah, seperti itu. Kemudian, Nah, kalau tadi kita salah urutan pengisian yang aturan Han-nya, kalau tadi kita salah ya, kita coba bikin salah dulu ya. Nah, berarti kita bisa salah juga untuk mengidentifikasi elektron terakhirnya. Kita pikir elektron terakhirnya berada di kamar yang minus 1, begitu ya. Nah, jadi untuk menentukan elektron terakhir kita harus mempertimbangkan aturan Aufbau dan aturan Han. Jadi elektron yang diisi paling terakhir menurut aturan Han dan aturan Aufbau. Seperti itu. Nah, coba kita bikin contoh lainnya. Misalnya kita bikin yang 17Cl misalnya, 17Cl. Nah, berarti dia 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Begitu ya, 17. Nah, jadi kulit valensinya, nah kita lihat nih, kulit yang paling tinggi itu berapa? Berarti kulit yang ketiga begitu ya. Kulit yang ketiga. Nah, ini adalah kulit valensinya, kulit yang ketiga. Nah, elektron valensinya berarti apa tuh? Nah, karena kulit valensinya adalah 3, berarti elektron valensinya adalah semua elektron yang berada di kulit yang ketiga. Berarti 2 tambah 5 adalah 7. Kemudian elektron terakhirnya, misalnya ditanyain ya bilangan kuantum elektron terakhirnya, maka kita coba gambarin diagram orbital yang untuk 3P5 karena dia yang paling terakhir menurut aturan Aufbau, gitu nah ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah elektron terakhir. Nah, kita coba bikin contoh lain lagi, misalnya misalnya 20Ca. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, kalau ditanyain kulit valensi, nah kita lihat kulit yang paling tinggi adalah kulit yang keempat, begitu ya. Kemudian elektron valensinya berarti semua elektron yang berada di kulit yang keempat itu adalah 2. Nah, baru elektron terakhirnya berarti elektron yang kita gambarkan terakhir menurut aturan Aufbau dan aturan Han. Berarti yang terakhir itu adalah 4S2, 1, 2. Nah, inilah elektron terakhir. Bilangan kuantumnya apa? N-nya itu sama dengan 4, L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan minus setengah.
Nah, jadi anak-anak, segala hal yang sudah kamu pelajari di sini silahkan kamu catat di buku catatanmu. Kemudian nanti kamu kirimkan kepada saya. Semangat! Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan.